Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe channel Musdalifah TV ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam harusnya lebih kencang, masih bisa banyak suaranya. Cuma tapi kedapatannya, kedengarannya cuma baru 3 orang. Saya ulang biar tambah malam. Boleh ya? Biar lebih semangat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kan rame tuh. Saya doain mudah-mudahan yang jawab salam saya insya Allah segera ke tanah suci. Saya doakan yang menjawab salam saya insya Allah mudah-mudahan rezekinya banyak. Yang menjawab salam saya dengan ikhlas, ridho dan paling kenceng saya doakan kalau punya hutang-hutangnya lunas. Nomor 3 insya Allah. Amin. Amin ya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Hadirin nasta'inu ala umuri wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Teman-teman yang saya hormati selaku sahabat saya, saudari saya yang menjadi perantara saya hingga sampai ke sini yaitu Ustazah Siti Musdalifah. Yang saya hormati selaku MC Al-Ustazah Nur Fadilah dan juga Bapak Haji Sulaiman dan juga beserta rekan-rekan yang ada di samping kanan saya dan juga ibu-ibu sekalian majelis taklim Raudatul Jannah yang insya Allah kita semua senantiasa dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kesehatan, kenikmatan iman Islam sehingga kita senantiasa mampu melakukan ibadah dengan nikmat, dengan khusyuk, tanpa terkendala sakit, tanpa terkendala kekurangan tenaga saat ibadah, bisa berdiri dengan sempurna dan kelak insya Allah pun kita bisa hadir di tanah suci melakukan tawaf dan sa'i dengan kaki kita yang sehat, dengan tenaga kita yang sempurna, yang kelak menjadi saksi di alam kubur kita nanti bahwasanya kita sudah menggugurkan rukun Islam kita yang kelima. Amin ya Allah ya Rabbal. Bu, mau ke tanah suci nggak? Mau nggak berangkat umroh dan haji? Yang sudah berangkat lagi, yang belum juga ikut berangkat, mau Bu? Alhamdulillah. Coba saya mau tanya nih, sambil maunya boleh sambil pegang kue, tapi tetap semangat. Saya mau nanya, yang pengen berangkat segera ke tanah suci, coba katakan saya. Yang nggak angkat tangan nggak pengen Bu? Beneran? Yang pengen berangkat ke tanah suci insya Allah paling lambat di tahun ini, paling lambat akhir tahun, katakan saya. Kalau angkat tangannya segini kayaknya cuma sampai Tanah Abang doang, nyari kurma sama baju oleh-oleh. Kalau ngangkatnya tinggi berarti sampai Baitullah. Amin. Yang pengen berangkat ke tanah suci insya Allah paling lambat tahun ini dan berangkatnya tidak sendiri tapi bersama keluarga besarnya, angkat tangan katakan saya. Boleh difoto Ustazah, jangan turunkan tangannya sambil difoto. Saya doakan bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rizukna ziyaratan ila baitikal muazzam wa rasulikal mukarram fi hadal am wa fi kulli am bi ahsanil hal
Ya Allah, mampukan kami untuk hadir ke rumah-Mu yang agung dan bisa ziarah ke makam kekasih-Mu yang mulia, insya Allah paling lambat di tahun ini dan setiap tahunnya dalam keadaan sebaik-baik caranya Engkau ya Allah. Amin ya Rabbal. Cek cek cek. Ini aja juga. Cek. Bu, di sini yang sudah pernah berangkat umroh atau haji, coba saya pengen tahu, boleh cung? Satu, dua, mana lagi? Berdua nih. Mana? Yang udah pernah umroh dan haji? Baru satu sama dua. Beneran nih? Serius Bu? Yang lain pengen nggak? Sudah daftar? Pergi tanah suci adalah semua impian umat muslim. Karena tidak ada orang satupun ketika dia beragama Islam ditanya mau ke tanah suci nggak mau. Kayaknya nggak ada ya Bu ya. Semua orang kalau mau diajak ke tanah suci atau ditanya pasti bilangnya mau. Saya mah udah niat dari dulu, udah kepengen banget. Tapi masalahnya, contoh saya pengen banget nih makan bolu yang ada di depan saya, misalnya. Tapi saya kepengen banget, cuman ngomong doang. Ikhtiar buat saya majuin badan, ikhtiar saya buat menjulurkan tangan, ikhtiar saya untuk memasukkan ke mulut, saya nggak ada ikhtiarnya. Kira-kira saya bisa merasakan gak nih bolu yang enak? Kalau nggak ada ikhtiar mengambil, makan. Kira-kira saya bisa merasakan gak enaknya nih bolu? Nah, seperti itu juga ke tanah suci. Apa sih istimewanya tanah suci? Buat kita Bu, yang sudah tahu Bu, buat kita nih yang sudah sering berangkat ke tanah suci, buat ibu yang sudah mungkin berangkat umroh ataupun haji, tadi yang 2 orang. Kalau ditanya mereka, Bu udah pernah ke tanah suci, mau lagi nggak Bu? Yang jawab semua nih. Yang udah berangkat mau lagi. Karena nggak ada orang yang kapok kalau pergi ke sana, betul nggak Bu? Iya Bu Haji ya. Walaupun keluar uangnya banyak, mungkin waktu haji umroh Bu, umroh. Mungkin waktu umroh harganya mungkin 30, 35, 40, paling mahal 50. Tapi itu hanya hitung-hitungan nominal kalau di sini. Sampai di sana tidak ada orang satupun yang pernah mengingat berapa besar dia mengeluarkan biaya umrohnya. Betul nggak Bu? Kenapa? Karena begitu bahagianya mereka bisa sampai di hadapan Baitullah. Baitullah, apa sih hebatnya Baitullah? Cuman bangunan segi 4, tapi makbulnya luar biasa. Sehingga mereka yang mengeluarkan uang begitu banyak, berangkat sendiri, berangkat berdua, bertiga, bahkan ada yang satu keluarga, tidak ada pernah yang teringat berapa banyak mereka mengeluarkan besarnya biaya ketika mau berangkat. Terbalaskan waktu berada di hadapan Baitullah. Apa yang mereka rasakan? Hanya ada antara diri kita dan Allah. Kita menangis, mengaku dosa kita yang begitu banyak. Mungkin dari semenjak kita balik usia 15, 17, mungkin kalau yang lambat menstruasinya 18, sampai hari ini mungkin ada di antara kita yang usianya 40, 50, 60, 70, tapi belum sampai ini ke tanah suci. Itu Bu rasanya Bu, Masya Allah, Tabarakallah. Nanti nangisnya ketika di hadapan Baitullah tidak akan sudah-sudah. Baru melihat Baitullah saja, baru melihat dikatakan sebelah kiri kita itulah Baitullah, itu badan sudah gemetar. Kenapa? Karena merasa bodohnya kita sampai hari ini. Kenapa baru saat ini kita baru mengenal Baitullah?
Itu buat mereka yang sudah berada di hadapan Baitullah. Apalagi saat ini kita mungkin belum ada kepikiran buat kesana. Belum ada kepikiran kapan ya saya berangkatnya. Kita bisa bayangkan, mungkin di sini sering mendapatkan tausiah dari para guru kita. Mungkin dengan guru yang rutin, mungkin dengan guru yang diundang dari luar. Sering mengundang guru dari luar, Ustaz. Di sini sering undang guru dari luar di sini. Pernah ya kalau ada acara ya. Terutama kalau kita menghadiri acara walimatul syafar. Kemudian diceritakan tentang betapa hebatnya, betapa dahsyatnya ketika kita berada di Baitullah, di dua tanah suci, yaitu kota Madinah dan kota Mekah. Apa hebatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Safwatullah warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bu, nikmatnya masuk ke dalam Masjid Nabawi. Nikmatnya kita bersolawat di dalam Masjid Nabawi. Tadi sudah asrokolat. Mungkin kalau yang sudah pernah hadir di dalam Masjid Nabawi, dia menangis. Kenapa menangis? Teringat berada di dalam Masjid Nabawi. Kenapa teringat di dalam Masjid Nabawi? Begitu bahagianya, seakan-akan berada berdampingan dengan Rasulullah. Betapa besarnya cinta kita kepada Rasulullah sampai hari ini. Siapa yang tahu besarnya kita sama Rasulullah? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu ukuran besar kita sama Rasulullah. Dari mana ketahuannya? Dari dia ingin segera hadir ke dalam Masjid Nabawi. Dilihat dari sisi itulah bahwa si fulan binti fulan cinta sama Rasulullah, cinta kepada Allah. Kenapa? Karena dia memantaskan ingin hadir ke dalam Masjid Nabawi. Dan ketika berada di dalam Masjid Nabawi, kemudian kita berselawat, terlebih ketika kita masuk ke dalam raudhah. Apa sih hebatnya di dalam raudhah? Raudhah ini adalah taman surga yang diturunkan oleh Allah ke muka bumi. Dan ketika seluruh jamaah umroh masuk ke dalam raudhah, mereka hanya mendapatkan kesempatan sekali. Silahkan melakukan sholat taubahkah, sholat hajatkah, sholat yang lainkah, namun hanya sesaat. Kenapa? Raudhah itu begitu berebut, begitu menjadi tempat yang sangat diidam-idamkan seluruh umat muslim yang masuk, yang hadir di tanah suci. Karena apa? Doanya makbul, doanya kabul. Ketika kita berdoa di dalam raudhah, langsung ke arusnya Allah. Tidak ada aling-aling lagi. Karena apa? Karena raudhah itu adalah taman surga yang ada di muka bumi. Dan tidak ada tempat sesuci raudhah. Dan di tempat tersebut ada mimbar Rasulullah dan makam Rasulullah. Antara makam Rasulullah dan mimbar Rasulullah, tengah-tengahnya raudhah. Begitu agungnya Rasulullah, begitu mulianya Rasulullah di mata Allah, sehingga surga yang ada di muka bumi ini ditaruh di tengah-tengahnya makam Rasulullah. Makanya kenapa mereka yang berada di dalam raudhah, Bu, tidak ada yang tidak menangis. Mereka semua menangis. Kenapa? Karena semata-mata berharap akan nanti kelak ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar. Apa Bu yang kita harap? Cuma satu, syafaatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di raudhah itulah kita berharap agar senantiasa Allah memberikan segala pengampunan dosa kita dengan izinnya kekasihnya. Coba ketika kita minta sesuatu dari suami, karena suami kita mencintai kita, maka akan diberikan segala keinginan kita. Begitu juga hajat kita, kabul kita, doa kita. Ketika kita meminta kepada Allah, Allah hanya meminta izin kepada siapa? Kepada kekasihnya. Hai kekasihku, hambaku si fulan binti fulan meminta sesuatu hajat yang begitu besar. Apakah engkau izinkan
Karena aku lihat dia sudah berada di dalam rodo. Karena aku lihat dia sudah pernah masuk ke dalam masjidmu. Dan aku lihat dia begitu antusias ketika bersolawat di dalam masjidmu. Maka Nabi Muhammad, kekasih Allah, hanya mengiyakan, kabulkan ya Rob hambamu si fulan binti fulan, karena ia sudah bersolawat dan sudah berada pernah di dalam raudhah, berdoa di dalam raudhah, maka Allah pun mengabulkan doa kita, insya Allah. Dan yang kita tahu, sholat di dalam Masjid Nabawi pahalanya 1000 kali lipat dibandingkan kita sholat di masjid lain. Bayangkan, kita sholat di masjid biasa-biasa hanya mendapatkan 1 pahala atau 27 derajat. Bukan ini ya, apa namanya, sebanyak 1000 pahala seperti sholatnya di dalam Masjid Nabawi. 1000 pahala, Bu. Itu baru 1 kali sholat. Sementara kita ada berapa hari di kota Madinah. Kita bisa sholat di dalam Masjid Nabawi untuk selama kita di sana 1 hari 5 kali waktu. Bayangkan berapa banyak pahala yang kita dapatkan. Makanya kenapa jamaah umrah doanya makbul. Belum lagi ketika kita sholat di Masjidil Haram. 1 kali sholat di Masjidil Haram, di dalam Masjidil Haram ya Bu, itu pahalanya 100.000 kali lipat. Makanya kalau ada orang walimatus syafar, minta doanya Bu. Walaupun belum berangkat, tapi orang ini sudah mau berangkat, hanya tinggal menghitung hari, itu doanya kabul, doanya makbul. Dan ketika kita musafahah, pasti kita berbisik, bener gak? Doain saya ya, supaya saya dipanggil juga ke tanah suci, betul gak? Pasti kita semua ya, kalau kita ada ikut acara walimatus syafar, karena kita yakin doa mereka makbul, tidak ada doa yang tertolak, hanya tertunda oleh Allah ketika doa kita belum Allah berikan. Karena apa? Allah berkata, belum layak engkau aku berikan. Kalau aku berikan, bisa jadi kita menjadi ujub, bisa jadi kita menjadi ria. Maka Allah tahan segala doa yang dipanjatkan oleh orang-orang yang berada di tanah suci, entah doa untuk diri sendiri, untuk keluarganya, ataupun untuk sahabatnya. Tapi yakin itu makbul Bu. Terutama nanti ketika si jamaah berdoa di depan yang namanya Makom Ibrahim. Makom bukan makam, tapi makom, telapak kakinya Nabi Ibrahim. Kemudian ada di dalam hijir Ismail. Kemudian ada di depan rukun Yamani. Kemudian ada di depan batu Hajar Aswad. Dan yang terlebih banyak lagi dan terlebih makbul, terlebih banyak malaikat mengaminkan doa kita ketika kita berdoa di depan multajam. Apa itu multajam? Antara batu Hajar Aswad dan pintu Ka'bah ada jeda sekitar 1 meteran, itulah namanya multajam. Ketika jamaah umroh berdoa di depan multajam, tidak ada doa yang tertunda, karena doanya langsung ke arsy-Nya Allah. Dan tidak harus di depan multajam persis, tidak harus menempel, bisa dari jauh, karena begitu makbulnya tempat suci. Kalau ada doa-doa yang makbul di sini selain di tanah suci, itu ada hanya di waktu-waktu yang mustajabah. Contoh, malam hari ada sholat apa Bu? Kita berdoa sangat makbul. Kemudian di pagi hari ada sholat, tadi mau berangkat taklim duha dulu ya nih, alhamdulillah. Kemudian ada di waktu hujan. Kemudian ada lagi di antara azan dan iqomah. Dan ada lagi di antara sujud terakhir. Itu adalah waktu-waktu mustajab atau sa'atul ijabah. Ya, doa-doa kita yang memang kita sering diberikan tausiah atau arahan-arahan oleh guru kita bahwa berdoalah di sa'atul ijabah tersebut. Tetapi ketika kita di tanah suci, semua waktu mustajab dan banyak tempat-tempat yang mustajab, terutama ketika kita melewati Armina, Arafah, Mina, dan Musdalifah. Nah,
Jadi buat kita nih yang banyak hajat, berangkat umroh. Saya sudah daftar haji Bu Haji, saya sudah daftar haji tapi nunggunya lama karena sekarang haji kuotanya lama, betul? Berangkat umroh. Saya punya uang, bingung nih Bu, mau berangkat haji apa berangkat umroh? Terserah. Mau berangkat umroh dulu boleh, nanti minta sama Allah gantinya, pulang langsung daftar haji. Mau daftar haji dulu, kemudian besok daftar umroh, boleh. Mau nabung dulu, boleh. Apalagi sekarang ada program, udah pernah tahu saja, ada program umroh dulu, bayarnya sepulangnya. Nanti saya jelasin. Tapi bagaimanapun caranya, kita merasa untuk memantaskan diri ke sana. Ya Bu ya. Kalau kita tidak pernah memantaskan diri, jarak antara diri kita dan Baitullah sangat jauh. Sangat jauh dan tidak pernah tahu. Nah, sekarang saya contohkan. Rukun haji dan umroh ada di rukun apa Bu? Rukun Islam atau rukun iman? Harus tahu nih. Rukun ada di yang keberapa? Ada di yang kelima. Kalau yang namanya rukun berarti wajib, betul? Betul? Sholat karena membaca Fatihah rukunnya wajib, maka kalau tidak membaca Fatihah sah nggak sholatnya? Harus diulang ya, atau sujud sahwi kalau lupa. Manusia kan tempatnya lupa nih, betul nggak? Karena kadang-kadang sering kita lihat tausiah ya, banyak sekali pikiran. Waktu sholat tiba-tiba ingat semua, terlintas semua. Betul nggak Bu? Yang kunci hilang lah, yang uang nyelip lah, yang belum jemput anak, astagfirullah baru ingat waktunya jemput anak. Jangan sampai bentar lagi dari jemput anak nih. Ingatin maksudnya, iya. Jadi sehingga kadang-kadang kita lupa sama baca Fatihah. Nah, karena begitu rukun itu menjadi wajib, maka kita harus memprioritaskan supaya kita diakui menjadi umatnya Nabi Muhammad dan diakui menjadi hambanya Allah yang memang melakukan segala perintahnya. Nah, sekarang pertanyaan saya, kita bisa melihat banyak nggak orang yang berangkat umroh dan haji dilihat dari kehidupannya pas-pasan? Banyak nggak Bu? Dan ada juga nggak orang yang rumahnya bagus, mobilnya banyak, motornya juga lebih dari satu, mungkin usahanya bagus, belum berangkat ke tanah suci? Ada nggak Bu? Artinya ke tanah suci bukan perkara uang. Kalau cuma karena uang, kata Allah itu mah kecil banget. Itu mah gak ada apa-apanya buat Allah. Kalau penyakit aja yang begitu besar bisa Allah sembuhkan, kalau berobat bisa menghabiskan ratusan juta, bisa Allah sembuhkan, apalagi cuma biaya untuk umroh. Allah ganti Bu. Maka kata Allah, bukan hanya orang-orang yang mampu yang aku panggil, tetapi akan aku mampukan orang-orang yang terpanggil. Akan aku mampukan orang-orang yang terpanggil. Siapa yang terpanggil? Nah, yang terpanggil adalah orang-orang yang sudah mendaftar. Artinya, saya daftar, nabung dulu. Berapa nih? Pantaskan saja. Silakan, semampunya. 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, 1 juta, bebas. Pantaskan diri untuk mendaftar. Kalau nggak daftar bagaimana? Waktu kita sakit, pasti kita berikhtiar pengen sembuh, betul nggak Bu? Kita berobat sampai di tempat klinik atau rumah sakit, kira-kira kalau kita nggak daftar dipanggil nggak sama dokter? Dipanggil nggak sama perawat bagian registrasi? Karena kita nggak daftar nih, kita duduk aja. Saya pengen berobat, saya pengen sembuh, punya sakit udah lama nggak sembuh-sembuh, atau udah berapa hari meriang pengen sembuh nih, kasihan anak suami saya nggak keurus pengen sembuh. Tapi kita duduk aja nih, nggak daftar, kira-kira dipanggil nggak? Nah, begitu pertanyaan yang sama ketika kita layangkan, ayo Bu pengen umroh nggak Bu? Pengen.
Beneran pengen Bu, saya pengen banget dari dulu. Ya udah, ayo daftar. Nanti deh kapan-kapan. Kira-kira dipanggil nggak Bu? Saya nggak punya uang. Tadi sudah saya sepil nih bahwa kalau Allah sudah berkehendak, uang itu nggak ada masalah. Yang memberi rezeki siapa Bu? Allah. Yang memberi sehat? Allah. Yang memberi kita kesempatan punya pekerjaan? Allah. Yang memberikan kesempatan kita main marawis? Allah. Kalau Allah nggak berkehendak Bu, bisa jadi di tangan hari ini harusnya nabung. Kalau Allah izinkan nggak mampu, ada aja Bu, entah kepitet. Betul nggak? Tiba-tiba kerjaan di rumah harus dipegang, akhirnya nggak datang. Aduh, pikirin buat saya siapa yang pegang. Benar nggak Bu? Tapi alhamdulillah qadarullah hari ini semuanya hadir dan hingga terdengarlah lantunan marawis yang enak banget didengar. Karena apa semuanya? Allah yang mengizinkan. Maka ibu-ibu nanti mau nabung 10.000, nabungnya 50.000, 100.000, durasinya bebas. Jangan pernah takut berapa kapan saya nyampenya ya nabung sedikit. Jangan. Niatkan, pasti Allah akan sampaikan saya ke tanah suci. Masalah hadirnya nanti cepat atau lambat, urusan Allah yang memanggilku. Yang penting aku sudah daftar. Yang penting aku sudah daftar. Masalah nanti dipanggil dokter nomor berapa, urusan dokter. Betul nggak Bu? Jadi niatkan saja dulu untuk mendaftar. Masalah nanti Allah pantaskan, Allah punya keajaiban. Ya, sering banyak ayat yang sering kita lantunkan. Ada di surah Yasin. Ada yang ingat? Yang artinya Allah punya keajaiban? Nah, apa tadi? Kun fayakun. Kan tadi sudah saya sebut, Allah punya keajaiban, kun fayakun. Ya. Kemudian yang sering kita baca di sholat. Apa namanya, surah apa? Alam Nasroh. Alam Nasroh wa kasod wa wadona angkam. Ada artinya di situ mengatakan tidak ada kemudahan setelah kesulitan. Allah akan berikan kemudahan di dalam kesulitan. Maka tidak ada yang tidak mungkin buat Allah. Kemudian ada lagi di surah Al-Kahfi ayat 10. Ada yang ingat? Ada yang ingat? Surah Al-Kahfi. Bukan Ustaz. Ujungnya aja deh. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina. Ya kan? Artinya kan semua itu banyak sekali Allah mengingatkan bahwa Allah akan mampukan, Allah akan berikan jalan ketika kita dalam kesulitan, ketika kita dalam kesusahan. Maka jangan pernah takut Bu. Cuman 30 juta, 35 juta, 40 juta paling mahal ya di Samira Travel nih yang ada roll bannernya. Jangan pernah takut gak mampu. Nih saya lihat kayaknya wajahnya muda-muda nih saja. Kayaknya masih enak kalau buat sa'i sama tawaf sama sa'i. Kalau tawaf Bu, tawaf gak terlalu lelah. Kalau tawaf itu tidak terlalu memakan tenaga. 7 kali putaran dengan diawali Bismillahi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Kalau mau mengikuti doa-doanya ya dipandu Ustadz atau mutawif, boleh. Mau doa sendiri boleh. Bu Haji, saya banyak hajat, saya banyak utang, keluarga saya banyak urusan begini-gini, makanya saya berangkat umroh. Boleh nggak saat tawaf saya panjatkan? Boleh. Tidak ada bacaan khusus ketika kita tawaf. Tidak ada bacaan khusus ketika kita melakukan sa'i. Yang penting fokus, tidak ngobrol, tidak bicara, seperti halnya kita sholat. Kalau sholat boleh nggak ngobrol? Nah, tawaf pun seperti itu. Kalau tidak urgent banget, nggak boleh ngomong. Karena apa? Karena yang kita ucapkan saat itu menjadi doa kita. Makanya kenapa kalau orang berada di tanah suci, sering nggak dengar ceritanya? Iya Bu, saya kan nggak sengaja ya Bu. Saya cuma ngomong begini. Saya mah nggak pernah ngerasain panas. Tiba-tiba saya kepanasan.
Ih, saya mah badannya enak banget, nggak kecapean, tiba-tiba kecapean. Pernah nggak dengar cerita? Karena tanah suci nggak boleh sembarangan ngomong. Maka kalau bicara aja itu kabul, apalagi berdoa. Yang jelas-jelas Allah kabul. Jadi masalah uang, ya Allah, saya berangkat ke sini, saya boleh ngutang ya Rob. Mampukan hamba lunasi hutang-hutangnya. Kata Allah, kecil. Masalah utang nanti selesai. Hajatmu apa? Aku beri juga. Jadi jangan pernah takut kalau sekarang ada program umroh dulu bayar belakangan. Dicibir orang umroh kok ngutang, jangan takut Bu. Malu mana kita berhutang mobil, hutang rumah, hutang motor, sementara itu tidak ada di rukun. Malu mana Bu? Sementara kita yakin rezekinya Allah yang kasih. Rumah ada di rukun Islam nggak? Motor ada di rukun Islam nggak? Mobil ada di rukun Islam nggak? Baju seragam yang mahal ada di rukun Islam nggak? Mungkin perabotan kita nih yang mahal-mahal ada di rukun Islam nggak? Tas branded saya nih yang mahal ya. Mahal aku banget. Cuma 150.000. Gak ada di rukun Islam. Kenapa sejauh ini kita selalu membela-belakan untuk dunia? Sementara kaki yang sekarang ini dikasih sehat sama Allah, tangan ini yang masih bisa melambai untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim, kenapa kita menunda? Padahal semua ini, tubuh ini Bu, yang sering kita baca, Allahumma salamatan fiddin wa afiyatan fil jasadi wa wajatan fil ilmu wa barakatan fil rizqi wa taubatan wa rahmatan wa maghfiratan. Allahumma hawin alana fi syakaratin. Kalau kita sudah diberikan rezekinya tapi kita belum melakukan berangkat ke tanah suci untuk umroh haji, kita tahu semua. Saya yakin ibu-ibu di sini semua tahu ilmunya karena rajin ngaji, bahwasanya ada hadis yang mengatakan barang siapa hambaku yang sudah aku rizkikan untuk hadir ke tanah suciku, untuk hadir ke rumah kekasihku, tapi dalam 5 tahun belum pernah untuk daftar apalagi hadir, hati-hati. Allah akan cabut nikmatku, Allah akan cabut nikmatnya Allah tanpa izin sama kita. Kemarin kedengeran si Anu rumahnya kebakaran, padahal baru dibangun, habisnya sampai 300 juta. Umroh 30 juta, bangun rumah 300 juta. Allah berkehendak 1 malam habis. Terpandang, tercantik, semuanya mewah. Allah berkehendak 1 penyakit hanya benjol sedikit, selama sebulan ratusan juta habis. Banyak investasinya, banyak bisnisnya. Diajak umroh, nanti dulu saya sibuk, nanti insya Allah saya datang, saya masih sibuk. Setahun, 2 tahun, 3 tahun berlalu, padahal sudah diingatkan sama Allah. Walaupun tidak terdengar suaranya Allah, tapi melalui siapa? Melalui wasilahnya para ustazah kita. Mungkin ustazah dipanggilnya kan ustazah. Ustazah apa Bu manggilnya Bu? Ustazah Ipe ya? Keren tuh namanya, Ustazah Ipe. Mungkin sudah pernah mengingatkan, ayo berangkat umroh. Tapi kadang-kadang kita ngegampangin, saya mah duitnya kapan aja bisa. Begitu berjalannya waktu, lupa. Allah ingatkan tiba-tiba, disentil dengan penyakit, habis, disentil dengan ujian Allah. Ya Allah yang karim, uang begitu banyaknya investasi, habis ditipu orang. Nyalahin orang yang kurang ajar, mau saya kasuskan. Kalau kita beristighfar, ya Allah mungkin ini teguran buat Allah. Betul nggak Bu? Ada nggak yang begitu? Banyak Bu. Jadi ketika Allah memanggil, ada 3 panggilan. Yang pertama panggilan Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Yang kedua yaitu labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Nanti dulu deh, gampang. Sekarang duitnya lagi mau dipakai buat bisnis dulu, boleh silakan. Jadi tambah terhanyut ya Bu ya. Habis tahu dia denger nyanyiannya sendu gitu. Itu panggilan yang kedua ya Bu, yang masih kita selalu dengan alasan dan alasan. Tapi enggak yang di sini mah insya Allah semua udah daftar sama Ustazah IP ya Bu ya. Amin. Oh ada yang belum, berarti nanti pulang daftar gitu ya. Insya Allah. Kemudian ada panggilan yang ketiga. Panggilan pertama kadang-kadang kita maklum ya perempuan kalau lagi di kompor tanggung sekalian keringetan. Nanti deh kalau udah selesai masaknya baru mandi terus sholat, betul nggak Bu? Tanggung jemput anak sekalian kotor menangis pulang mandi baru sholat. Panggilan kedua ke Baitullah biasa nih 99% alasannya nggak punya uang. Padahal tadi masalah ke Baitullah urusannya hati bukan urusan uang. Kita masih menunda, ya Bu ya. Masih kita bisa menunda, masih kita bisa dengan alasan. Tapi kalau panggilan yang ketiga, ketika ada suara pengeras suara terdengar, mungkin dari kiri, kanan, depan, belakang, assalamualaikum, inna lillahi wa inna. Kira-kira kalau ada panggilan datang seperti itu bisa nolak nggak Bu? Datang panggilan ketiga kira-kira kita bisa menunda nggak? Terjadi seumpamanya pada diri kita. Jangan ibu deh, saya aja deh. Tadi ibu takut lagi Bu Haji. Saya belum daftar umroh ya, nggak apa-apa. Saya deh. Kira-kira saya bisa nggak menunda? Malaikat tunggu ya, saya belum umroh nih. Kira-kira bisa nggak Bu? Panggilan pertama kita bisa tunda. Panggilan kedua kita bisa tunda. Panggilan ketiga sudah datang usia muda. Karena panggilan ketiga tidak pernah melihat usia muda apa tua. Betul gak Bu? Apa ada usia yang muda? Nanti dulu masih muda belum prestasi. Belum saya nabuh nih yang gede nih. Hajir. Belum. Kira-kira bisa gak Bu ditunda? Gak bisa. Kalau sudah datang panggilan yang ketiga. Maka sebelum datang panggilan ketiga, yuk sama-sama. Mulai hari ini semoga Allah berikan kita rahmat, Allah berikan kita hidayah, karena hidayah itu mahal, betul gak Bu? Allah berikan kita hidayah, Allah sentuh hati kita, Allah lembutkan hati kita. Mungkin insya Allah melalui acara hari ini, mungkin melalui tangannya Ustazah Ipe, mungkin melalui informasi daripada Ustazah Nur Fadila, mungkin melalui nanti brosur yang dibagi, mungkin melalui kok kita kayaknya mata pengen ngelihatnya itu aja ya umrohnya. Kita nggak pernah tahu. Semua itu adalah perantaranya Allah, campur tangannya Allah. Seperti yang tadi saya katakan, kalau Allah nggak izinkan kita untuk hadir di acara ini, kita nggak akan mungkin ada di sini. Betul nggak Bu? Tapi karena semua izin Allah, semuanya atas ridha Allah, hari ini kita bisa silaturahim, kita bisa datang di tempat thalabul ilmi yang insya Allah duduknya kita saja sudah dapat banyak pahala. Apalagi ini ngedengerin seperti ini, nanti malam nggak bisa tidur, kemudian bertalbiyah sendiri. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, saya terlibat kita suci ya Allah. Katanya ada program umroh dulu berangkatnya belakangan, ya Allah. Gimana caranya ya Allah? Saya besok pengen ngomong sama Ustazah Ipe. Mudah-mudahan ini wasilah saya. Mudah-mudahan ini jalannya saya.
Karena semata-mata sesungguhnya umroh itu gratis, Bu. Cuma akomodasinya yang bayar. Nah, dengan program ini untuk membayar akomodasi, bukan untuk ibadahnya. Ibadah masuk ke dalam Masjid Nabawi dan Masjidil Haram itu tidak dipungut biaya seperak pun. Maka ibu-ibu pun ketika menggunakan program umroh dulu bayar belakangan, pada dasarnya semuanya lunas. Hanya nanti ibu akan bertanda tangan atau MOU disurvei dengan Badan Pembiayaan Syariah. Boleh nggak? Boleh, Bu. Sudah sah. Ada fatwanya dari MUI. Tidak sembarangan kami mengeluarkan program umroh dulu bayar belakangan. Mengkajinya pun bertahun-tahun. Kumpul para ulama untuk mengkaji program umroh dulu bayar belakangan. Tujuannya untuk membantu mengobati orang yang dulu trauma dengan travel yang menipu. 2016 sampai 6.000 jamaah tidak diberangkatkan. Ingat dulu masuk TV, ketika trauma itu penyakit yang tidak terlihat. Karena trauma penyakit yang tidak terlihat maka sulit obatnya, dan obatnya adalah travel yang membuat program umroh dulu bayar belakangan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, sekarang ini banyak orang mampu tapi tidak mampu cash. Rumah, mobil, motor ngangsur semua. Kenapa harus takut dan malu untuk mengikuti program umroh dulu bayar belakangan? Ibadah loh justru malah. Allah malu sama kita kalau Allah nggak kasih rezekinya. Ya Bu ya. Jadi inti daripada penyampaian saya hari ini, semoga Allah mudahkan kita ke Baitullah. Jangan pernah putus doa kita berharap kepada Allah untuk dipantaskan menjadi tamunya. Jangan pernah bosan doa kita kepada Allah untuk disampaikan kaki kita menjadi saksi nanti di alam kubur sudah melakukan tawaf dan sa'i. Jangan pernah bosan kalau seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun belum Allah kabul. Yakin Allah akan kabulkan. Karena tidak pernah doa Allah tolak. Yang Allah tangguhkan adalah karena banyaknya dosa kita. Tapi kita harus tetap semangat berdoa, karena tidak ada tempat yang bisa menjadi peminta kita, tidak ada tempat yang menjadi pemberi kita selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon doanya, besok saya berangkat tanggal 18. Harusnya hari ini saya kemas-kemas, Bu, makanya maaf tadi terlambat. Karena tadi di rumah mengcover telepon, Bu Haji besok pakai apa, besok bawa apa, Bu Haji kumpul di bandara jam berapa. Mohon doanya, besok saya berangkat, insya Allah pun nanti minta fotonya. Setelah acara kita foto bareng ya Bu. Nanti kita foto bareng, insya Allah saya bawa fotonya, nanti saya doakan di depan Ka'bah. Saya nggak tahu yang akan Allah pantaskan segera nanti berangkat ke Tanah Suci. Mungkin bulan Maret, April, ba'da hajian, saya nggak tahu. Hanya Allah yang tahu. Ya Bu ya. Yang pasti saya sudah melakukan ikhtiar saya sebagai sahabat dari ibu-ibu, sebagai yang menyampaikan untuk segera ke Tanah Suci, dan berkesempatan Allah pantaskan saya berangkat ke Tanah Suci dengan membawa jamaah satu pesawat 433. Mudah-mudahan Allah sehatkan jamaah saya semua. Allah berikan kemudahan dalam semua jamaah Samira Travel melakukan rangkaian ibadah umrohnya. Dan Allah jadikan semua jamaah-jamaah umroh yang berada di Tanah Suci menjadi umroh yang makbul dan mabrurah. Dan pulang mereka doa-doanya makbul dan makbullah. Dan yang ada di sini pun mudah-mudahan Allah pantaskan menjadi tamunya Allah, pantaskan menjadi tamunya Rasulullah, bisa sholat di dalam Masjid Nabawi, bisa hadir di dalam raudhahnya Masjid Nabawi, bisa sholawat langsung kepada Rasulullah di dalam Masjid Nabawi, dan bahkan insya Allah semoga Allah izinkan kita bisa mencium kain kiswah Ka'bah yang begitu harum, dan bisa sholat langsung di hadapan Ka'bah dan mendapatkan pahala 20 rahmat walaupun hanya ada, dan mendapatkan pahala 40
rahmat ketika kita melakukan sholat di depan Ka'bah, dan mendapatkan 60 rahmatnya Allah ketika kita melakukan tawaf. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kabulkan doa kami di pagi hari ini ya Rabbana. Kabulkan doa sahabat-sahabat kami di pagi hari ini ya Rabbana. Kabulkan doa kami ya Rabbana. Pantaskan kami ya Rabb. Pantaskan kami ya Rabbana untuk bisa mencium hajar aswadmu, untuk bisa mencium kain kiswahmu, untuk bisa sholat di hadapan Ka'bahmu. Ya Allah ya Rabbana, ampuni segala dosa kami ya Rabbana. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Rabbana. Ampuni segala dosa keluarga kami ya Rabbana. Pantaskan kami ya Rabbana untuk bisa melakukan tawaf dan sa'i di Ka'bahmu, untuk bisa melakukan tawaf dan sa'i di tanah suci-Mu, untuk bisa melakukan segala ibadah-ibadah yang menurut kami begitu banyak dosa kami kepada Engkau ya Rabbana. Ampuni segala dosa kami ya Rabbana. Ampuni jika kami selama ini selalu beralasan dan beralasan ketika kami diajak untuk berangkat ke tanah suci. Ya Rabbana, pantaskan kami untuk bisa hadir tanah suci-Mu. Jangan cabut nyawa kami ya Rabbana sebelum kami menjadi tamu-Mu, sebelum kami mengikuti undangan-Mu yang kedua, sebelum kami hadir mengikuti panggilan-Mu yang kedua, yaitu ke Baitullah-Mu. Ya Rabbana, ya Rabbana, kabulkan doa kami ya Rabbana. Kabulkan doa kami di pagi hari ini ya Rabbana. Di saatul ijabah ini menjelang waktu zuhur, pantaskan kami ya Rabbana. Pantaskan kami ya Rabbana menjadi tamu-Mu di Baitullah sebelum kami menjadi tamu-Mu, menjadi kami sebelum kami Engkau panggil ke rahmatullah. Ya Allah ya Rabbana, mampukan lisan kami untuk senantiasa melantunkan talbiyah di tanah air kami sampai pada tanah suci-Mu ya Rabbana. Rabbana taqabbal minna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana, kabulkan doa kami ya Rabbana. Allahumma rizukna ziyaratan ila baitikal mu'azzur wa rasulikal mukarram fi hadal am wa fi kulli am bi ahsanil hal. Allahumma hajjan mabrura wa syai'an mashkura wa damban maghfura wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur. Ya Allah, kabulkan doa kami ya Rabb. Kabulkan doa kami ya Rabb. Kabulkan doa kami ya Rabb. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rahman ya rahim. Bi fadli subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Lebih kurangnya mohon dibantu maaf yang seluas-luasnya. Dari saya pribadi, karena manusia yang penuh salah dan selayaknya lah mohon dibukakan maaf jika ada kesalahan, karena kebenaran hanyalah milik Allah SWT. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.